Bulan ini bulan kemerdekaan ya. Ayat Mas silakan Pak Hendro. Ya, ayat Mas. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ini adalah perkataan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar itu bukan penyembah Tuhannya orang Israel, Bapak Ibu. Tapi ini keluar, keperucut ya orang Surabaya bilang ya, dari mulutnya Raja Nebukadnezar. Saya percaya kata-kata ini dimotivasi ya, dihembuskan oleh Roh Kudus melalui Raja Nebukadnezar. Dari orang yang nggak percaya Tuhan bisa mengatakan firman Tuhan karena dihembuskan oleh kuasa Roh Kudus. Apalagi Bapak Ibu yang adalah penyembahnya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan bisa mengembuskan firman-Nya melalui Bapak Ibu. Tuhan bisa mengembuskan mujizat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu. Nggak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus pasti banyak ketidakmustahilan. Dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ayat tadi Pendro. Ya, kerajaannya Tuhan itu turun-temurun. Saya mau ambil kata turun-temurun. Turun-temurun artinya apa Bapak Ibu? Di turun-temurun itu? Ya, dari generasi ke generasi. Kerajaan Tuhan itu dari generasi ke generasi. Saya pasti akan lewat, akan mati. Bapak Ibu, bukannya saya nyumpahin ya, pasti akan mati. Kalau pohon ini pohon apa? Plus, tidak akan coba kirim lagi. Kasih salam kiri kanan dilihat. Ini plastik atau manusia? Coba salaman. Plastik apa manusia? Tanya. Plastik ya? Plastik bukan. Kalau plastik itu nggak akan mati. Kalau plastik itu awet gitu ya. Tetapi kalau manusia pasti akan mati. Di sini siapa yang mau cepat mati? Burus biasanya ada yang mau cepat mati ya. Sabar burus, sabar. Ada urutannya ya. Namanya R. Kalau R biasanya 90 tahun biasanya ya. Nggak mati-mati ya. Kalau S tuh ya nggak lama paling ya. Kalau G lama, urut G itu lama biasanya ya. Oke ya. Ayat tadi Pendro. Nah senang saya nih ya. Kerajaan kekal dan pemerintahannya Tuhan itu turun-temurun. Generasi ke generasi. Angkatan saya akan lewat, angkatan Bapak Ibu akan lewat. Teman-teman angkatan saya banyak sudah pulang kampung. Entah kampungnya itu di sorga atau di neraka ya nggak tahu ya. Ya, saya akan pulang kampung, Bapak Ibu akan pulang kampung. Ya, jadi hidup kita ini sebentar. Tapi jemaat Hosof Kanan ini targetnya paling muda ya, umurnya harusnya 120 ya. Kayak Nabi Musa ya. Jadi mbah-mbah semuanya. Kalau Pak Zul ini termasuk balita loh. Ya. Kalau dibandingkan dengan Abraham ya, dengan Metusalah itu termasuk balita ya kita semuanya ini ya. Oke. Kita hidup itu nggak lama Bapak Ibu. Tidak lama. Ya. Nggak lama. Tapi kita juga nggak tahu baterai hidup kita itu tinggal berapa persen. Ini bisa kita loncat-loncat, happy-happy, gembira, sehat. Ternyata baterai di atas ini loh, dari sorga dilihat, tinggal 5% udah cut gitu. Bisa loh. Bisa, handphone-nya udah lama, baterainya udah lama, tapi powernya masih lama. Nah bisa, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu, kalau saya tahu umur saya tinggal sedikit, ya saya cepat-cepat bertobat ya kan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu, wah umur saya tinggal berapa puluh tahun, santai-santai dulu, ya kan. Tapi kan kita nggak tahu umur kita, tahu sakdet saknyet itu artinya apa ya?
seketika ya. Mungkin Frans sama Marco sulit ya. Sadet-sadet itu budaya Surabaya. Jadi kalau mau makan lapar ya, mana makanan? Pengennya sadet, saknyet. Jadi seketika hadir gitu. Ya. Jadi saya, Bapak Ibu, kita tuh punya usia yang terbatas. Sangat disayangkan kalau di usia yang pendek ini kita tidak merdeka, Bapak Ibu. Iya gak? Udah pendek umurnya, nggak merdeka lagi. Nah, di bulan Agustus ini, di ayat mas kita ini, saya mau sharing kemerdekaan. Tuhan datang itu, saya sudah periksa ada 3 kemerdekaan utama. Saya harus merdeka di dalam bidang ini. Bapak Ibu harus merdeka dalam bidang ini. Ya, jangan ada yang mau jadi terpenjara, jadi budak. Langsung saja. Kita baca kemerdekaan pertama, yaitu kemerdekaan adanya di ayat Roma 5 ayat 12. Ini saya bukan iklan biskuit ya. Roma 5, wah kan biasa kan apa? Iwak peye 5 gitu kan ya. Ya kan, pecel 3 gitu. Ini Roma 5 bukan biskuit ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa sih? Adam ya? Adam atau Hawa? Satu tim kayaknya itu ya. Ya, satu tim ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Wah, bonusnya maut. Demikianlah maut itu telah menjalar. Nggak cuma ubi ya. Dosa juga menjalar. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Ada orang, ada anggota keluarga kita punya ikatan dosa. Misalkan dosa ngapusi. 10 hukum Taurat kan dilarang jangan berdusta. Bisa menjalar loh ke dalam sesama anggota keluarga. Kalau yang salah satu anggota keluarga mungkin hobi berzina, itu bisa menjalar loh. Mungkin satu suka mencuri, tanpa diajarin dosa itu menjalar. Hati-hati, karena juga melakukan dosa itu adalah benih ya. Jadi sudah masuk jalur genetis. Tadi Pak Hendro, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa adalah salah satu yang harus kita merdeka dari dosa. Sekarang ayat 15-nya, Pak Hendro. Ayat 15-nya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi karunia Allah itu tidak sama dengan dosa. Ya, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ada kata-kata apa? Jauh lebih besar. Kasih karunia Allah lebih besar dari dosa saya. Kasih karunia Allah lebih besar dari dosa Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu jawab dalam hati ya, harus dijawab ya, harus dijawab secara jujur di dalam hati. Saya tanya, apa 3 dosa terbesarmu? Jangan diomongin. Apa 3 dosa terbesarmu? 1 itu ya. 2 apa lagi? 3. Oh, keperucut. Misernya keperucut. jangan keperucut ya. Tuhan lebih besar dari dosamu. Kasih karunia-Nya lebih besar. Jangan mau kita terpenjara. Kita harus merdeka. Karena memang sudah nasibnya kita merdeka. Sudah defaultnya kita merdeka. Jika Bapak Ibu, teman-teman
hobi misalkan ya. Misalnya Bapak Ibu, misalkan bapak-bapak nih ya, bapak-bapak hobi ngumpulin foto-foto perempuan-perempuan yang seksi-seksi gitu ya. Bukan mama loh ya. Ya, dikumpuli hobi banget. Bisa merdeka. Mungkin ya ibu-ibu ya teens gini ya. Mungkin yang perempuan ya hobi kalau perempuan namanya cowok sih? Cowok ya? Iya cowok. Ya cowok Korea disimpenin ya foto-foto cowok Korea ya kan. Terus bodybuilder gitu kan ya. Tuhan bisa melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ada yang sudah menikah tapi TP, bukan Tanjungan Plaza ya, tebar pesona. Ada nggak? Ya. Wah, mau keluar ya lipstikan gitu kan ya. Terus gitu NATO alis gitu ya. Jadi kayak Doraemon itu yang tebel itu loh, ya Shinchan tuh tebel kan, alisnya kan ditato tebal ya. Wah, jadi kayak Surabaya Dinoyo pulang pergi gitu ya. Yang tebal di sini ya. Ya kan. Ya. Ya, jadi tapi untuk Untuk narik perhatian lawan jenis padahal sudah menikah. Atau bapak-bapaknya olahraga fitness ya, cukur rambut yang ganteng, facial, ternyata untuk menarik perhatian yang lain. Tapi yang sekarang cowok-cowok ganteng-ganteng nggak cuma buat cewek loh, sama cowok banyak loh. Amin Bapak Ibu. Nah kan, saya kemarin ya berapa waktu lalu saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini saya jadi gosip ini ya. Enggak, saya ngelihat nih kisah nyata Bapak Ibu. Jadi ada seorang bapak-bapak ya masih lebih ganteng Pastor Gary lah. Ya. Dia itu ngajak seorang pemuda remaja mungkin SMA gitu ya, tapi kok ada yang janggal gitu loh, dan cowoknya itu pakai baju kelihatan puser gitu loh. Coba Bapak Ibu kalau ngeliat saya pakai baju kelihatan puser kan janggal, ya kan ya. Wah, ojo deket-deket ini baru keluar rumah sakit gitu kan. Saya lihat tuh terus kok gandengan gitu, kayaknya kok janggal. Ya. Dosa apapun Tuhan mampu membebaskan. Ada orang kesulitan membebaskan diri dari narkoba, Tuhan mampu membebaskan. Dari onani, Tuhan mampu membebaskan. Karena kasih karunia itu lebih besar dari dosa, tadi kita baca. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini anakku, ini papaku, ini mamaku, ini aku. Kok kayaknya ada kebiasaan buruk, meso misalkan ya. Dikit-dikit ada hal yang nggak nyaman, langsung meso gitu ya kan. Iya, naik sepeda motor dipotong langsung meso gitu kan. Kebiasaan meso Tuhan bisa membatalkan. Merokok, vape, apapun Tuhan bisa karena lebih besar kuasanya. Pertama, Tuhan mampu membebaskan dosa. Apa Bapak Ibu? Dosa. Nomor 2. Kita baca dulu ya. Karena apa? Dosa itu sifatnya merusak Bapak Ibu. Merusak rumah tangga, merusak kesehatan. Nah, untuk hamarsia itu artinya dosa itu artinya meleset. Kita baca ya. Contohnya Roma 12 ayat 1 Pendro, cepet ya Pendro. Saya baru 10 menit ini. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Tuhan. Ini ada perintah sorga ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Coba dilihat kiri kanannya, ada yang bawa tubuhnya enggak? Ada yang sini enggak bawa tubuh enggak? Serem kan? Ya, tubuh ya. Ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang makannya ugal-ugalan, ya kolesterol dikumpulin, ayo dikontrol. Oh saya sarapan itu pakai gulai kambing, loh cuci mulutnya pakai durian, mulai dikontrol. Yang merokok mulai berhenti karena tubuhmu itu harus dipersembahkan. Iya.
Yang vaping, vape. Ya sekarang itu lagi naik sepeda motor tuh, bawa mangga ya. Kok bisa gitu, aneh, nggak ada orang ngusung-ngusung gini kan. Lagi gak musim mangga kok bawa mangga. Kalau misalnya nggak ada, saya pikir ya, sekarang itu yang belum ada vape-nya itu, vape-nya itu aroma kentut. Nggak ada kayaknya kan. Kayak kan aneh ya. Wah, asapnya ya itulah, mungkin kalau kita buang kentut tapi keluar asap ya kita bisa menghindar kan. Ini kalau vape itu, aduh, buah-buahan gitu ya. Tuhan mampu melepaskannya karena tubuh kita adalah bait Allah. Ya, kita harus jaga. Yang belum olahraga, yuk olahraga yuk. Ya, yang apa biasa urak-urakan, nggak cukur, nggak cuci muka, mulai jemaat Toskona kita mulai merawat tubuh kita. Bukan lebay ya, aku karena melakukan firman Tuhan, Roma 12 ayat 1, aku mau ke Korea. Ngapain Bapak Ibu? Hah? Ya, mau jadi pemulung plastik. Ya ke sana ya. Tidak perlu sampai situ. Tapi kalau ada duit ya nggak apa-apa. Tapi mari kita sadar ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sekarang kita buka yang kedua lagi. Yang kedua, kita akan dibebaskan dari 1 Korintus 15 ayat 21. Pertama, kita harus bebas dari dosa karena memang kita sudah defaultnya kita bebas dari dosa. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang tadi itu, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, Bapak Ibu, kematian di sini bahasa aslinya itu adalah kematian kekal. Ya. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki hak karena kita sudah merdeka untuk terbebas dari kematian kekal. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Karena sama seperti semua orang mati dengan persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya terbebas dari kematian. Bapak Ibu juga pasti terbebas dari kematian kekal. Harus dipercaya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Yohanes 3 ayat 16 tidak menjadi hak Anda. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah dosa kita merdeka. Kedua, kematian kekal kita sudah harus merdeka. Yang ketiga, yang sering Tuhan katakan adalah kemerdekaan dari kekhawatiran ketakutan. Nih Bapak Ibu ya, kekhawatiran ketakutan itu pernah diperiksa, udah pernah banyak kita dengar ya. Lebih dari 365 kata, jangan takut, jangan khawatir. Tapi saya mau baca 2 Timotius 1 ayat 7. Silakan Pendro. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan ditutup dulu Pendro. Lawan dari ketakutan, betul ya. Lawan dari ketakutan adalah kekuatan. Jadi kalau ada orang takut, penakut, rohnya lemah. Kalau Bapak Ibu saya takut, maka roh kita lemah. Paham Bapak Ibu ya? Kedua, jika kita takut, penakut, dikuasai roh ketakutan, kita tidak akan mampu melakukan kasih. Ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada orang diliputi roh ketakutan, penakut, khawatir, tidak akan mampu melakukan kasih. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang baik, bermuara hati,
pasti dia tidak terlalu khawatir. Kalau dia khawatir, dia takut, dia tidak akan menabur. Kalau dia tidak menabur, artinya dia takut masa depan, khawatir masa depan. Ya Bapak Ibu ya. Dan roh takut itu biasanya menebar ketidaktertiban, kacau. Ya, tidak bisa diatur, jadi egois, mementingkan diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Mari jemaat Hosefkana harus terbebas dari ketakutan. Di sini siapa yang masih takut? Ayo, siapa yang masih takut? Harus terbebas dari ketakutan. Ya Bapak Ibu ya. Saya juga sering takut nih, saya ngaku nih. Saya nggak malu saya ngomong, saya juga sering takut. Kalau Bapak Ibu masih ada yang rasa takut kadang-kadang, khawatir, kalau aku memberi ini aku kok besok mangan opo. Wah, aku mau pipis saya kok takut. Ya. Aku mau nyekel misalnya ini takut. Jangan Bapak Ibu ya. Itu dikuasai roh ketakutan. Roh ketakutan itu lawannya adalah kekuatan, kasih, dan apa tadi satu lagi? Ketertiban. Saya mau ajak 1 Yohanes 4 ayat 18, Pak Hendro. Ini udah mau selesai nih. Jadi dosa, kematian kekal, dan ketakutan. Di dalam kasih, nah ini loh. Di dalam kasih tidak ada ketakutan Bapak Ibu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Maka itu kalau Tuhan Yesus bilang jangan takut, artinya Tuhan itu akan bertanggung jawab sama saya. Akan bertanggung jawab sama Bapak Ibu. Maka itu Tuhan bilang jangan takut, don't worry. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung. Ketakutan itu membawa pesan. Adanya apa? Hukuman. Saya udah baca ini. Kazo. Hukuman ini adalah hukuman kekal, kematian api neraka, arti dalam bahasa Septuagintanya. Jadi Rasul Yohanes ini nulis hukumannya adalah kematian kekal Bapak Ibu. Jadi yang takut itu sudah ada kode bahwa dia sadar di bawah alam sadarnya bahwa aku ini udah disiapkan untuk dihukum. Jangan ada ya, kita harus merdeka. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Saya mau kita semua merdeka ya dari ketakutan, dari dosa, ya. Kita harus merdeka dan dari kematian kekal. Ayat terakhir Pak Hendro tentang ketakutan. Wahyu. Wah, biasanya orang kan kalau bertapa nyari apa? Padahal wahyu ada di Dinoyo. Ya, wahyu ada di Dinoyo. Coba Pak Hendro, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, nomor 1 rek. Ini sebuah rombongan ya, satu golongan ini ya, satu golongan, satu frekuensi nih. Orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji ini jahat ya, kejem gitu loh ya. Kalau Bapak Ibu lihat penjahat sampai dicuri, kalau mencuri biasanya kalau dicuri beserta dan kekerasan, nah itu termasuk keji. Pembunuh, penakut tuh satu geng loh. Dan pembunuh. Orang-orang Sunda, penakut itu satu kelompok. Spiritnya sama dengan penzina. Tukang sihir, kejem bener ini. Ya, siapa di sini yang suka santet, suka pelet? Berapa hari lalu teman saya cerita bahwa pada saat mudanya dia tuh dipelet, dia seorang wanita dipelet, Bapak Ibu. Begitu dipelet instan dia langsung jatuh cinta. Jadi dia cerita itu bahwa di kantornya itu dikasih jimat, hari dikasih jimatnya dia langsung jatuh cinta dengan pria itu. Nah itu termaksud penyembah berhala loh, penakut tuh masuk dalam penyembah berhala. Semua pendusta
Mereka akan mendapat apa Bapak Ibu? Bagiannya di mana? Lautan yang menyala-nyala oleh api, belerang. Ini adalah kematian yang kedua, kazo ini Bapak Ibu ya. Kita harus merdeka di dalam hal dosa, kita harus merdeka dalam dosa, kita harus merdeka dari kematian kekal, dan kita harus merdeka dari kekhawatiran dan ketakutan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Saya mau mendoakan satu-satu deh Bapak Ibu. Ya, nanti sama Pastor Gary ya. Pastor Gary sisi sini, saya sisi sini ya. Kita mendoakan ya. Kita nyanyikan satu lagi Pak ya, satu lagu ya. Saya mau ajak kita nyanyi lagu lama ini. Apa lagunya nih? Sekarang saya sudah bebas ya. Nah, sekarang saya sudah bebas. Kita kuncinya, sebentar ya. Bapak Ibu yang suka gosip, merdeka yuk. Yang suka, aku malas-malasan kalau bangun tidur itu. Jadi, ayo. Yang molor ya, atau mungkin suka begadang, buat apa? Bahkan Haji Umay Rama juga sudah ngomong, sudah berfirman apa Bapak Ibu? Begadang? Kalau? Haleluya. Ya, mari kita mulai hidup tertib. Jaga tubuhmu, jaga kesehatanmu, sungguh-sungguh. Karena Tuhan harus mendapat yang terbaik. Saya beberapa minggu ini saya program jalan kaki Bapak Ibu. Ya terakhir saya jalan tuh 7 kilo loh jalan kaki. Sebelumnya saya jalan 14 kilo. 14 kilo tuh mungkin dari sini sampai Semarang kali ya. Saya 14 kilo Bapak Ibu. Pulang-pulang gempor kaki saya. Tapi nggak apa-apa. Saya mau kemarin saya mau berenang tapi ya karena kalau badan saya ke Arnold sih nggak apa-apa ya. Terpaksa saya berenang dalam mimpi Bapak Ibu ya. Ya tapi saya mau mulai berolahraga, meningkatkan kekuatan kesehatan saya ya. Amin Bapak Ibu.